Teman-teman di Bloker, saya berada di kampus ini, di ruangannya salah seorang akademisi. Eh, Siapa ya namanya, Pak Profesor Dr. Hamim. Wah ini, karena selain akademisi, beliau juga seorang pendakwah yang seringkali mengisi kajian-kajian di berbagai tempat. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini sebagai Iya, akademisi loh Pak, sebagai iya, iya. akademisi, apa sih yang terlintas dalam pikiran Bapak ketika ada ormas keagamaan mau diberi konsesi tambang? Nah, pertanyaan pertama itu Pak, apa Pak yang terlintas dalam pemikiran Bapak? Karena Bapak bergelut di bidang apa keagamaan dan segala macam. Monggo Pak. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan tarik tambang ya. Kan sekarang ya, jadi kan banyak orang yang mengatakan urusan tambang dipikir orang lain terus kita disuruh ngurusi tarik tambangnya. Nah, sekarang ini justru ada perubahan wacana. Artinya ormas-ormas keagamaan maksud saya, baik yang Islam maupun yang bukan Islam, itu kan akan diberikan konsensi untuk bisa mengelola tambang. Nah, ini saya membaca bahwa terjadi polemik yang sangat gencar di masyarakat antara yang pro dan yang tidak setuju dengan segenap argumentasinya masing-masing gitu ya. Artinya bagi yang sudah bahasa Jawa ini wis kebelet ki ya iso nggawe alasan gitu ya. Harusnya begini, tapi yang kemudian berpikir agak jernih ya kita kaji dulu kira-kira benefit and cost-nya secara kenegaraan dan keumatan barangkali yang dipertimbangkan. Nah, kalau saya sebagai seorang akademisi melihat kemauan pemerintah ya, itu kalau misalnya dikatakan kemauan baik mungkin ya tanda petik lah ya. Kemauan baik tanda petiknya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada ormas-ormas keagamaan untuk bisa bersama-sama mengelola tambang. Itu kalau dari berbagai pendapat yang saya lihat, sebagian besar ya mungkin kalau mengatakan menolak ya tidak melalui kajian yang mendalam dulu lah. Gitu. Artinya jangan langsung diterima, apalagi maaf ya ada seorang menteri yang saya kira komentarnya kok ya tidak etis juga misalnya. Daripada ngumpul-ngumpul ke proposal gitu ya sudahlah langsung aja diberi konsesi tambang supaya tidak ngurbesi proposal. Saya kira bukan sesederhana itu. Jadi kalau bagi saya sebagai seorang akademisi, mahasiswa, terus adik-adik di pesantren, latihan buat proposal ya sesuatu yang penting gitu artinya. Tinggal yang penting adalah bahwa proposal itu memang berbunyi dan memiliki arah yang jelas. Itu adalah ya mahasiswa menyelesaikan studi dan lain-lain itu juga memerlukan membuat proposal penelitian dan sebagainya. Nah, kemudian kalau bagi sebagian besar yang merasa dalam tanda petik berkeberatan ya Pak Teja itu, kalau saya melihat itu bisa difahami karena dalam bahasa politik kan tidak ada makan siang gratis gitu ya. Artinya mungkin ada something wrong-nya di situ. Nah, itu mungkin kalau kajian politisnya itulah, tapi kalau kajian secara profesionalitas ya artinya apakah ormas-ormas keagamaan itu sudah punya pengalaman untuk mengelola tambang dan sebagainya. Nah, seandainya toh misalnya ada di anggotanya yang faham persoalan-persoalan itu, nah sudah barang tentu kalau misalnya kita akan menerima apa tidak, itu memang yang paling strategis ya melakukan kajian yang mendalam dulu, artinya masing-masing komponen yang ada di ormas itu, ulamanya, kemudian tokoh agamawannya, kemudian juga praktisinya, kemudian akademisinya, itu akan lebih ideal kalau berkumpul satu meja dulu untuk melihat positif dan negatifnya kegiatan itu ketika
dikelola oleh lembaga-lembaga atau ormas keagamaan. Ya, jadi misalnya ketika ada pengalaman, misalnya ada ormas tertentu kemudian kerjasama dengan salah satu bank swasta misalnya, itu kan juga kita evaluasi ternyata juga tidak memberikan kemakmuran yang merata kepada anggota ormas itu. Nah, ini juga memang ada kekhawatiran jangan-jangan itu hanya dinikmati oleh elit-elit ormas itu saja, tapi tidak memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggota dari keormasan itu sendiri atau bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, kemudian juga persoalan lain yang barangkali muncul bahwa ormas-ormas keagamaan itu kan sekarang merupakan satu kesempatan yang sangat ideal untuk masing-masing ormas keagamaan, tidak hanya yang Muslim, ormas yang lain pun itu mungkin perlu duduk bersama-sama untuk ya membicarakan banyak hal tentang Indonesia ke depan. Senyampang ini nanti ada pergantian kepemimpinan dan sebagainya. Itu saya kira keberagamaan dan keragaman masyarakat perlu dibicarakan bersama-sama. Nah, kemudian nanti masalah yang berkaitan dengan tawaran pemerintah untuk mengelola tambang itu bisa disangkutkan di situ. Artinya menjadi salah satu dari agenda permasalahan yang perlu dibicarakan secara serius dan terbuka. Dan sekali lagi mereka yang memang sudah memahami betul persoalan-persoalan itu, itulah yang nanti kita minta untuk memberikan prasarannya, sehingga nanti kita bisa ketika kita menolak juga ada argumentasi yang logis, ketika akan menerima juga akan siap dengan segenap konsekuensi yang nanti akan muncul dari sikap yang kita ambil itu. Konsekuensinya apa, Pak Habib? Ya, yang jelas kalau kita misalnya pengalaman ormas-ormas Islam yang jauh sebelum Indonesia merdeka ini sudah punya kemandirian, termasuk kemandirian dalam sektor ekonomi. Tapi nanti kalau misalnya justru kita nanti misalnya ormas-ormas itu nanti sebagian besar katakanlah ya mungkin anggarannya nanti didapatkan dari konsensi tambang itu dan sebagainya, ya sudah barang tentu akan mengurangi dari kemandirian dari ormas itu sendiri, dan akhirnya nanti kalau kita tidak hati-hati konflik-konflik internal pun nanti akan muncul karena ada sebagian yang mendapatkan peluang untuk ikut berpartisipasi, terlibat di situ, tapi justru yang sebagian besar kan tidak bisa terlibat gitu, sehingga nanti juga itu juga harus dicermati betul ya, artinya bahwa tidak semua anggota keormasan itu kan punya peluang yang sama, dan juga yang kedua bahwa mengingat ormas keagamaan itu kan juga secara kuantitas masing-masing anggotanya juga ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang hanya ada nama saja dan sebagainya. Ini kan nanti semuanya akan ditata dengan lebih sehingga nanti kalau misalnya kita tidak berhati-hati, itu nanti politik adu domba dilakukan lagi Mas Tijo. Artinya nanti mungkin jangan-jangan seharusnya yang tidak berhak mendapatkan tapi kemudian diberikan peluang yang sebesar-besarnya, menggeser yang seharusnya dapat dan sebagainya. Ini kan politik-politik adu domba yang seperti ini juga sering kita rasakan, tidak hanya cerita ketika kita di zaman penjajahan, tapi saya kira di era kemerdekaan pun yang namanya politik belah bambu tetap saja terjadi, termasuk dengan ormas-ormas keagamaan itu. Iya, jadi aromanya itu, aroma pergeseran itu kita rasakan gitu ya. Ya mungkin saya, Mas Tijo, dan lain kan kita ini dulu kan aktivis tahun 80-an saya gitu ya, itu kelihatannya ya upaya-upaya ke situ ada, tetapi belum begitu betul-betul dominan lah, artinya idealisme mahasiswa, idealisme pengelola ormas itu masih sangat tegar untuk bersikap ya, tapi dengan semakin gaya hidup masyarakat yang semakin konsumeristik, dan itu juga saya kira lembaga-lembaga ormas keagamaan juga individu-individu yang di dalamnya juga
tidak mungkin lepas dari pola budaya masyarakat yang sedang berkembang, sehingga nanti kalau kita tidak berhati-hati memang ada memang beberapa, ya saya mengatakan oknum gitu ya, ada beberapa oknum memang yang memanfaatkan ormas keagamaan itu untuk mobilitas vertikal gitu. Ya, itu. Pak